Aparat kepolisian dalam demo Pati pada Rabu 13 Agustus 2025 kemarin diduga menggunakan gas air mata kadaluarsa ke arah para demonstran. Hal itu diungkapkan oleh pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Semarang, yaitu M. Safali, tepatnya pada Kamis 14 Agustus 2025. Menurut Safali, ia menyaksikan langsung aparat menembakkan gas air mata kadaluarsa secara brutal ke masa aksi. Setidaknya ada 50 orang termasuk perempuan, lansia, dan juga anak-anak yang menjadi korban dalam aksi tersebut. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jateng yaitu rekan Afrianto. Baik rekan, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Arin dan selamat malam Tribuners. Bisa kami sampaikan betul ya yang tadi disampaikan oleh Arin bahwa aksi demonstrasi di Kabupaten Pati yang terjadi pada Rabu 13 Agustus 2025 kemarin, polisi diduga kuat menggunakan gas air mata yang sudah kedaluarsa atau sebenarnya sudah tidak layak pakai saat membubarkan puluhan atau belasan ribu aksi demonstran yang menggeruduk kantor Bupati Pati Jawa Tengah. Temuan itu dilakukan atau ditemukan oleh LBH Semarang saat melakukan pemantauan saat aksi demonstrasi. Bahkan para petugas dari LBH Semarang sempat mendokumentasikan dan mengambil beberapa selongsong peluru gas air mata yang tercecer yang menimpa dan menyasar para aksi demonstran yang menuntut Bupati Pati Sadewo untuk mundur dari jabatannya itu. Pihak LBH Semarang juga mengecam tindakan kepolisian yang telah melakukan penembakan gas air mata. Gas air mata yang tidak kadaluarsa saja pihak LBH menentang, apalagi ini yang kadaluarsa yang mana sudah tidak layak pakai, seharusnya tidak digunakan dalam pembubaran aksi massa yang mana itu telah dilindungi oleh undang-undang. LBH Semarang juga menyoroti bagaimana tindakan polisi yang membubarkan aksi massa selain menggunakan gas air mata juga dengan menggunakan meriam air atau water cannon yang sangat membahayakan atau sangat bisa mengakibatkan luka-luka fatal yang dialami oleh para aksi demonstran. Dan betul yang tadi disampaikan Arin, ada 50 sekian korban akibat gas air mata. Itu jumlah yang terdata, belum lagi jumlah yang belum terdata dari LBH Semarang. Kemudian gas air mata juga tidak ditembakkan polisi yang mengarah ke aksi demonstran, tapi diarahkan juga ke daerah masjid dan area-area permukiman di sekitar lokasi aksi demonstrasi. Dari hal itu LBH menilai bahwa tindakan polisi itu dilakukan secara serampangan dan dilakukan secara brutal. Namun kami juga telah mengonfirmasi kepada Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, yang membantah adanya penggunaan gas air mata kadaluarsa yang tertulis tanggal 2016. Menurut Artanto, informasi itu penggunaan gas air mata kadaluarsa perlu dicek kebenarannya karena informasi itu beredar di media sosial. Hal itu dibantah juga dari LBH yang kembali menegaskan bahwa gas air mata itu memang kadaluarsa karena mereka menyaksikan sendiri dan mendokumentasikan sendiri ketika aksi demonstrasi itu terjadi. Begitu, Arin. Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Penembakan gas air mata ya dan tidak sewenang-wenang aparat pada saat demo Pati kemarin, gimana tanggapan dari LBH? Pertama, kalau dari kami yang di lapangan sebagai tim hukum gitu ya, mengecam keras atas tindakan penembakan gas air mata yang secara brutal yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Yang itu juga tidak hanya menyasar terhadap masa aksi gitu ya, kami mengecam atas tindakan penembakan gas air mata yang juga mengenai orang-orang tua yang hadir pada saat itu, pada saat aksi kemarin, anak kecil, lansia, dan juga ada yang buta gitu ya di situasi lapangan gitu ya. Disabilitas. Poinnya adalah bahwa kemarin itu aksi yang dilakukan oleh masyarakat sipil Pati dan solidaritasnya ingin memastikan supaya mereka masuk di gedung Balai Bupati. Namun
terjadi penolakan dan terjadi penutupan rapat yang sangat ketat yang dilakukan oleh aparat kepolisian di depan persis gerbang Bupati Pati gitu ya. Nah waktu kemarin memang meminta supaya si Bupati Pati ini untuk keluar menemui masa aksi itu tidak kunjung keluar, sehingga akhirnya memicu amarah daripada masyarakat sipil untuk mendesak masuk gitu. Biarkan kami yang menemui bupatinya, tapi tidak kunjung keluar. Saat sebelum azan zuhur masa aksi tiba-tiba ditembakkan gas air mata, dan itu penembakannya itu secara brutal, menembak tidak melihat sasaran, dan itu akhirnya di setiap sudut-sudut alun-alun Kota Pati itu juga terkena gas air mata. Bahkan masjid sekalipun yang pada saat sholat zuhur masyarakatnya juga kena gitu, dan menyasar juga di gang-gang di sekitar alun-alun Pati. Penggunaan gas air mata yang kedaluarsa? Yang kami lihat di lapangan justru banyak sekali gas air mata yang ditembakkan yang itu kedaluarsa. Ada yang masa berlakunya sudah tahun 2016 dan itu sangat membahayakan gitu, mengancam. Bahkan di lapangan itu banyak sekali korban, hampir 50-an ini yang terdata gitu ya, yang itu akhirnya mengalami sesak nafas, mengalami kondisi tubuh yang sangat lemas begitu ya. Terus kemudian akibatnya itu membuat pernapasannya mereka terhambat, dan ada juga yang infus kemarin. Dan satu sisi juga banyak warga yang itu kemudian kena daripada selongsong gas air mata yang itu menyebabkan luka-luka. Banyak yang kemudian akhirnya operasi gitu ya, karena kena selongsong gas air mata. Ada wartawan juga ya infonya yang kena? Ada wartawan juga yang kena juga akibat gas air mata yang sangat brutal itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.